Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita mau nge-review Royal Crown satu, dua, dua jengkal aku. Satu, dua ya. Tingginya berapa ini? Pokoknya ini tulisannya guys. Aduh, berapa banget nih? 20 kilogram ya. Tuh teman-teman, 20 kilogram ya. Wait a minute. 20 kilogram guys ya. Tuh ya, 20 kilogram. Dan mau kita review ya. Ini ada kunciannya di sini. 1 ember teman-teman. Kita kasih pisau dulu ya. Pisau ini kita buka tear off ya dulu. Harus digunting, bisa pakai pisau, bisa pakai gunting juga. Agak lumayan susah juga, agak keras. Oke. Wow, 20 kilo ya. Bayangin gimana ya, aku harus membukanya dulu guys. Ini adalah tutupnya. Tenagaku tenaga cewek ini guys. Kita buka seperti ini juga. Gak bisa pakai pisau. Oke. Yang mau apa namanya? Yang mau buat kue ya. Stok buat ntar lebaran. Ya, apalagi yang lagi mau jual-jual bahan campurannya apa. Ini Royal Crown harga 1.400.000, hemat 200.000 teman-teman. Kalau per kilonya itu 80 ribuan ya, 80 ribuan per kilonya kalau dijual ecer. Ini teman-teman bisa jual ecer juga. Halo teman-teman, aku mau unboxing Royal Crown 20 kilo ya. Ini dua jengkal. Harga 1.400.000, hemat 200.000 teman-teman. Ini aku lagi unbox ya. Kayak apa? Ya. Ini dia, masih agak keras juga ya Royal Crown. Kalau per kilonya bisa dijual 80.000 teman-teman ya. Kalau mau beli untuk dagangan campuran ya, untuk cookies apa aja bisa nih pakai Royal Crown. Yang harganya tengah-tengah lah ya, butter substitute yang harganya tengah-tengah, mahal banget enggak, sedengan lah ya gitu, terjangkau lah. Jadi bisa banget kalau buat campuran nastar atau cookies lainnya ya, wangi yang jelas ya. Ini produk dalam negeri guys, produk dalam negeri, hemat 200.000 kalau mau beli 20 kilo ya. Oke, dan seperti ini penampakannya ya teman-teman setelah dibuka. Dan ini penampakan dari apa namanya, Royal Crown ya teman-teman, sebegini ya.
dia teksturnya itu lebih apa ya, lebih padat ya teman-teman. Ini dia lebih padat, dan butter ini lebih padat, lebih apa ya, lebih apa sih namanya itu ya, padat ya, nggak ada minyaknya, maksudnya tidak berminyak ya, tidak berminyak. Jadi di suruang tidak usah khawatir akan meleleh ya, butter ini tidak akan meleleh walaupun di suruang. Ini udah di suruang, udah dari tokonya udah berapa, 2-3 minggu ya teman-teman. Dan ini juga expirednya masih lama ya. Ini expired Desember 2025 ya kurang lebih, dan sangat mumpuni banget ya teman-teman. Ya ini nanti kalau embernya itu bisa banget kita pakai buat ngadonin yang versi besar-besar nih, buat bikin adonan martabak kalau mau jual martabak ya teman-teman. Ini ember bisa banget digunakan untuk buat ngerendam tahu ya, atau mau bikin apa-apa ya, buat adonan-adonan apapun. Jadi nggak rugi juga ya, kita bisa pakai embernya. Embernya plastik ya, berbahan dasar plastik teman-teman. Jadi ringan ya, ringan, terus ada jinjingannya juga. 20 kilo ya, expired 2025 Desember ya, Desember, jadi setahun ya. Oke, ini ya wangi ya teman-teman, wangi, dan warnanya tidak terlalu kuning, dia agak lebih putih-putih gitu ya. Biasanya butter kan kayak gitu ya teman-teman. Dan tidak mudah meleleh ya, lembek ya, nggak terlalu keras banget, ditekan dia juga lunak, sangat lunak, dan tidak meleleh ya walaupun disuruh. Oke, 1.400.000 ya. Ini Waycrown, produk dalam negeri kalau nggak salah. Itu produksi di mana ya, Kota Tangerang kalau nggak salah ya, apa di mana ya, aku lupa ya. Yang jelas katanya sih produk dalam negeri, karena produk dalam negeri makanya disiapkan yang seperti ini kali ya. Jadi kita juga kalau mau bikin versi banyak itu masih terjangkau lah ya. Kalau kebayang butter impor gitu kan, kalau beli 10 kilo itu ya, belasan kilo, mahal banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ada juga sih yang Wisman satu ember gini harganya 2 jutaan. Kalau mau yang sultan nggak masalah, yang penting ada yang beli itu ya. Kalau bahan nggak ada masalah, yang penting ada yang belinya, itu juga lumayan. Di kota kita ada yang banyak beli untuk kue-kue, cookies yang versi sultan, kenapa tidak ya, kita juga berani modal ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita jual cuma di kota kita aja misalnya gitu kan ya, terus harganya juga yang nggak terlalu mahal banget, bisa terjangkau tapi enak ya, sudahlah ya. Kita udah bisa nyiapin bahan yang juga terjangkau ya gitu, dengan harga jual yang nggak mahal banget, kemurahan juga enggak, tapi harga dan rasa itu ada kualitas ya teman-teman gitu. Ini lumayan menurut saya. Oke. Dan kalaupun mau diecer juga bisa ya. Kalau di harga eceran itu bisa 85.000 ya, apalagi kalau mau mendekati lebaran lagi, musim-musimnya Ramadan, make itu bisa naik harganya per kilonya ya. Ini bisa dijual kalau teman-teman mau dagang doang ya, bisa dijual di harga segitu. Tahun kemarin 82an, tapi dari harga nggak terlalu jauh sih, lumayan stabil ya menurut aku. Nggak naiknya itu nggak terlalu parah banget gitu ya. Dan itu ya aku sukanya ya, nggak terlalu jomplang banget harganya, kenaikannya juga nggak terlalu parah-parah banget gitu. Paling ya wajar lah kalau mau di yang musim make itu naik ya 1.000-2.000 ya, wajar lah menurut saya ya. Jadi teman-teman juga bisa jual itu di ecerannya per kilo bisa 85 ya gitu. Tapi kalau mau produksi pakai buat
bikin kue ya, jualan kue juga lebih hemat ya. Kalau kita beli di harga 1.400.000 20 kilo, kalau kita beli eceran 85.000 kan lumayan ya. Kalau 80.000 aja udah hemat 200 ribuan ya teman-teman, lumayan kan. Kalau memang kita jualan ya kue, tapi kalau mau diecer juga bisa banget ya kalau teman-teman lagi buka toko bahan kue gitu. Oke, segitu aja ya review aku dari Royal Crown ini ya. Review Royal Crown yang ukuran 20 kilo untuk campuran cookies nastar, yang dua-duanya bisa dicampur dengan margarin. Misalnya bisa kita campur Blue Band sama Royal Crown, Palmia sama Royal Crown, atau Royal Crown sama Wisman, atau yang sama-sama merah begini ya, atau Royal Crown sama butter yang lain gitu kan, bisa banget teman-teman, dimanapun selera masing-masing ya, selama ada yang beli, selama memang kalaupun nggak dijual lagi juga nggak apa-apa, kalau memang buat keluarga ya kan. Kalaupun pengen yang enak-enak gitu ya, yang wangi-wangi, yang gurih-gurih ya, tapi memang tidak melulu tergantung dari butternya ya, juga dari bahan campur lain, tepungnya juga yang bagus ya, yang kualitasnya oke. Nah, saya pakai tepung Ninja ya. Terus juga bisa campuran lagi dengan susu bubuknya ya. Susu bubuk bisa kita irit-irit, kalau mau yang ekonomis pakai creamer dan susu bubuk skim ya, itu juga bisa. Atau mau yang susu bubuk lain ya, bisa merek-merek yang enak-enak, atau bisa juga pakai susu bubuk ya. Dulu aku pakai Denko ya, tapi sekarang bisa kita juga cari-cari kalau memang harganya bisa ada yang miring-miring sedikit tapi enak, kenapa enggak ya. Yang mau aku coba itu mau aku bikin dengan creamer dan skim ya, karena di sini udah ada yang jualan creamer ya, bubuk creamer dengan susu bubuk skim. Aku mau coba aja gitu teman-teman, rasanya kayak apa gitu dengan yang campuran susu bubuk full gitu. Oke, itu ya bahan utama yang bikin kuenya itu beda rasa, tergantung di butternya ya, kemudian butter atau mentega ya, kemudian tepung terigu, dan juga penggurihnya itu yaitu di susu bubuknya itu ya. Jadi butter, susu bubuk, dan tepung terigu. Tepung terigu itu hanya untuk tekstur aja sih sebetulnya. Kalau yang yang membedakan rasa itu cuma di butter sama di tambahan susu bubuk aja kalau menurut aku ya. Dalam hal pembuatan cookies sama nastar itu kan main gurihnya itu cuman itu aja sebetulnya ya, butter dan susu. Produk susu itu bikin enak kalau untuk cookies dan nastar menurut aku, cuman dua itu aja. Yang lainnya ya untuk tekstur memang butuh tepung yang bagus ya, itu aja. Itulah, yang lain-lainnya tambahan aja teman-teman. Kayak telur, nggak pakai telur juga tergantung tepungnya ya gitu. Terus apalagi ya, ya itulah ya, kunci enak nggak enaknya itu kan bukan nggak enak ya, maksudnya minim enak tuh apa ya, kurang enak ya atau apa ya sebutannya ya, ya standar lah ya. Kalau bikin itu kan ada harga, ada rasa, ada kualitas ya. Ya gitu ya teman-teman. Jadi pandai-pandai kita lah ya, kalau memang kita pakai butter yang agak mahal dikit, pengen irit di yang lain, tepungnya yang misalnya yang medium lah harganya ya. Sebetulnya kadang kalau menurut aku ya, perbandingan ngomongin soal tepung juga, kalau udah ada musim make ya, itu ada kenaikan juga ya, sampai 14.000 ya. Ya beda-beda tipis, 1.000 2.000 juga ya lumayan gitu kan. Tapi
Kalau mau yang teksturnya agak cookies banget, kering tapi renyah, ya disangrai disangrai aja tepungnya. Tapi kalau pengen yang nastarnya lembek, bukan lembek ya, rapuh dan lembut dan juga basah lembab, bukan basah ya, lembab, itu pakai, nggak usah disangrai lah tepungnya ya. Itu aja sih teman-teman. Oke, jadi melebar ke tepung ini ya, ngomongin ya. Oke, jadi segitu dulu ya review aku ya teman-teman. Ini sekali lagi di harga 1.400.000. Kalau mau dijual lagi juga dapat banget ya. 1 kilonya biasanya itu dijual 80.000 ya, kadang naik juga sampai 85.000 gitu teman-teman. Daripada nanti susah cari-cari lagi, karena di toko itu pontang-panting pasti udah kehabisan gitu, karena musim make teman-temannya. Dari mulai sekarang udah stok aja yang langsung segini. Ternyata dihitung-hitung kalau beli ecer malah lebih mahal ya, lumayan lah untuk nutupin 300.000 200.000, bedanya kan lumayan ya teman-teman. Jadi udah lebih hemat aja. Makanya hasil penjualan itu kita tabung buat modal. Misalnya kita modal 4 juta, untung 1 juta, itu udah lumayan banget. Untung 800 misalnya, labanya segitu udah lumayan banget, tabung segitu gitu. Nanti besok untuk tahun depan untuk modal lagi juga ada gitu ya teman-teman. Dan sampai aku kelupaan ya, aku nggak dibuka-buka. Yuk mari kita buka. Sorry ya teman-teman, kelamaan ngobrol, jadinya kelamaan kita cerita-cerita sana sini, akhirnya aku hampir lupa ngebuka. Namanya unboxing kan harus dibuka, sorry nih. Oke, kita udah buka teman-teman, dan ini plastiknya lumayan tinggi banget ya, lumayan tinggi, dan wanginya udah berasa banget ya. Kalau keciumnya itu udah wangi sekali. Dan memang ya, butter pada umumnya dia itu lebih agak pucat, warnanya nggak kuning banget, dan dia tidak meleleh. Kalau Royal Crown ini wangi, tidak meleleh, agak padat ya. Walaupun suhu ruang jangan khawatir, nggak meleleh, nggak gampang meleleh. Dan ini kita akan cicip ya. Dan ini salted termasuknya ya, jadi butter asin. Butter ini nggak terlalu lembek banget, nggak terlalu padat banget kayak margarin, enggak. Jadi teksturnya lumayan, menurut aku soft aja sih. Kalau nggak lembek ya, tapi soft gitu. Mau disendokin, mau dicolek juga dia soft gitu ya, nggak terlalu padat keras. Kalau margarin kan lebih ke padat banget ya gitu. Kalau ini soft, ditekan aja dia lebih lunak ya. Kalau ditekan aja lunak. Biasanya butter kayak gitu teman-teman. Tapi aku nggak tahu nih ada campuran margarinnya, biasanya sih seperti itu ya. Nah, kalau full murni dia dari lemak susu, dia pasti mudah meleleh ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Jadi Royal Crown ini termasuk yang salted ya, asin.